Izin tanya Pak, tadi saya melihat ada satu perusahaan batu bara terbesar di Indonesia, Kaltim Primakol. Wah, itu kalau dilihat pitnya besar banget ya. Mungkin batunya sedikit, simnya tebal Pak. Nah, itu kalau saya hitung kayaknya bisa hitung untung triliunan. Begitu juga dengan mungkin perusahaan saudaranya Pak, PT Arutmin. Nah, ini saya lihat punya siapa Pak? Ternyata punya saham Bumi Pak. Nah, saya lihat Pak, Bumi itu punya tambang sebesar itu, tapi hanya dihargai 8 triliun Pak. Dengan harga batu bara acuan yang biasanya dia kan tinggi garnya, biasanya $50 gitu. Sekarang hampir 400, bagaimana pandangan Pak Lo terhadap saham Bumi? Karena menurut saya ini benar-benar Mercy, bukan dijual harga Avanza lagi Pak, harga sepeda Pak. Tambang sebesar itu dihargain 8 triliun. Bagaimana pendapat Pak Lo terhadap saham Bumi? Terima kasih. Bertanya bagaimana dengan saham Bumi. Ya, kalau kita lihat perusahaan tambang-tambang batu bara kan harga batu bara $50 jadi 300 hampir $400, $390 mungkin. Untungnya besar-besar loh. Ya, untungnya besar-besar. Tentu saja itu pun akan dialami oleh Bumi Resources karena dia adalah tambang batu bara terbesar di Indonesia. Ya. Bagaimana menurut pendapat saya? Sebetulnya, you nggak usah tanya pendapat saya, kan udah dijawab tadi. Udah dijawab sendiri. Tadi dibilang, ini bukan Mercy harga bajai, tapi harga sepeda. Ya itu benar-benar. Itu udah dijawab sendiri sebetulnya. Kira-kira gitu ya. Terima kasih. Maaf ya, terlalu bersemangat. Pak, belakangan ini kita dengar ada orang ngajarin nih open sama dengan low. Pak. Apa? Open sama dengan low. Apa tuh nggak Yang ngerti saya? Pak Fir, apa tuh Fir itu, yang pemain saham itu. Oh itu iya. apa, Pak Fir siapa namanya? Dia ngajarin Pak, seperti ya memang trading setengah hari katanya. Pokoknya cuan sedikit, ambil, cuan sedikit, ambil. Kan berbeda sekali bertolak belakang dengan Pak Lo ya. Tapi kelihatannya seperti itu, saya jadi dengar-dengar bingung-bingung pernah nyobain ikut, katanya. Beli satu seperti tadi ada itu tulisan. Lama-lama keder juga Pak. Cuannya nggak dapet, pusingnya iya gitu. Tapi akhirnya ya pelan-pelan saya buka berapa perusahaan yang saya lihat. Nah, yang paling fatal itu saya nggak ngerti bagaimana baca annual report. Nah itu mungkin yang harus ditambahin lagi nanti ke depan. Pertanyaan saya, Pak, kalau main seperti yang diajarin Pak Fir itu, open sama dengan low itu berguna atau enggak Pak ke depannya? Pak, lebih baik ikut orang yang sudah punya uang $100 miliar. Benar itu. Saya hanya berpatokan benchmark saya sama orang yang berinvestasi saham yang sudah memiliki $100 miliar. Ya, nggak mau ikut yang lain saya. Kira 2013, saya cuma mau nanya pandangan Bapak aja. Kalau pandangan saya kan Garuda Indonesia itu sekarang sahamnya lagi turun. Garuda Indonesia juga salah satu maskapai yang punya nama di Indonesia. Tapi kelihatannya investor itu takut beli saham Garuda. Menurut saya sih ini peluang yang sangat besar gitu Pak. Walaupun untuk sekarang Garuda kerugiannya besar, tapi saya yakin 20 tahun ke depan keuntungannya juga besar gitu Pak. Menurut saya untuk menjadi sesuatu yang lebih itu perlu pengorbanan lebih juga gitu Pak. Itu kalau pandangan saya. Itu aja Pak. Terima kasih. Tadi Pak Ambito begitu yakin oleh Garuda Indonesia. Mudah-mudahan keyakinannya benar. Dia Garuda Indonesia milik negara, satu hari dia bisa bagus lagi. Mudah-mudahan benar. Tapi saya sebagai seorang investor kan selalu lihat sektor usaha. Kalau sektor usahanya tidak baik,
Saya nggak berani itu berinvestasi. Coba tadi saya sudah sebutkan, mana Sempati? Kalau yang tua-tua tahu, yang muda-muda nggak tahu. Mana Borak? Mana Mandala? Mana Adam Air? Mana Merpati? Mana Batavia? Sektor usaha itu tidak baik. Biaya membeli pesawat begitu mahal. Satu pesawat 80 juta dolar, 1 triliun. Income-nya rupiah. Tiketnya murah. Paling ke Surabaya berapa? 500 ribu. Biaya pesawat begitu mahal. Bahan bakar mahal. Gaji pilot mahal. Semuanya mahal. Harga tiket nggak bisa naik. Mudah-mudahan keyakinannya benar. Tapi saya tetap nggak berani. Harga jualnya nggak bisa naik. Beban pokoknya tambah membengkak. Tadi saya bilang kita berinvestasi. Kenapa banyak perusahaan yang untung besar kita nggak memilih? Kita begitu yakin sama perusahaan yang rugi. Jadi peluang mudah-mudahan benar. Tapi saya tidak berani. Terima kasih untuk semua acara malam hari ini sudah dipenuhin dari semuanya ya, dari perut, dari semua gitu. Pertanyaan saya begini, saya senang sekali dengan teorinya, dengan semuanya, bahkan dengan sharingnya. Tapi saya terutama memang sudah ingin sekali dan menyadari hal itu. Memulainya bagaimana, apakah Pak Lo sekalian bukan cuman teori malam ini, tapi prakteknya yang saya bisa langsung ikuti. Terima kasih. Apakah mungkin dengan training-training ataukah mungkin dengan apa yang saya bisa mulai bukan belajar di malam ini saja tapi bisa langsung praktek gitu maksudnya Pak. Terima kasih Pak. Mohon maaf, saya tidak buka kursus saham. Jadi kalau Ibu mau belajar, masukin aja nama saya Lo Keng Hong di Google, mungkin banyak artikel di situ bisa dipelajari. Saya biasanya hanya ketika diundang baru saya bicara, jadi saya sendiri pribadi tidak buka seminar, tidak buka kursus ya. Jadi kalau Ibu mau belajar, masukin nama saya di Google, di situ banyak artikel tentang saya ya. Satu pun nggak ada yang saya tulis karena saya nggak bisa ngetik di komputer, semua orang lain yang nulis. Kira-kira demikian. Terima kasih. Jadi bagaimana saya dikatakan suka komoditas benar? Ya saya ada untung besar di Indika Energy, ya itu tambang batu bara terbesar nomor 3 di Indonesia. Saya juga untung di Indakiat Pulp and Paper, itu juga paper juga komoditas ya. Tentu kita mesti tahu dulu karena komoditas harganya berfluktuasi. Jadi kalau hari ini tinggi, siap-siap nanti dia turun ya. Kalau dia harganya rendah, juga siap-siap sebentar lagi akan naik. Jadi selalu harganya selalu berfluktuasi. Habis naik terus turun, habis turun juga akan naik ya. Jadi kalau perusahaan komoditas lagi susah, susahnya hanya sementara, paling 2 tahun, seperti itu susah. Nanti dia akan untung besar. Jadi kita tahu dulu nih, sebentar lagi kalau udah rendah dia pasti akan naik tinggi. Satu. Yang kedua, belilah yang perusahaan-perusahaan tadi saya bilang, saya beli Indika Energy karena modalnya kuat loh. Nilai pasarnya itu 100% perusahaan Indika Energy, tadi saya udah jelasin hanya 550 miliar. Tapi di dalamnya masih ada modalnya 9 triliun gitu kan. Itu. Modalnya masih kuat, ada 9 triliun. Jadi kita tahu dia pasti bisa bertahan, masih bisa bertahan karena modalnya kuat. Jadi kira-kira gitu. Saya beli karena saya tahu sementara susahnya. Yang kedua, modalnya kuat, jadi saya beli seperti beli Mercy, harga bajai, udah saya beli aja lah. Dan nunggunya gampang tuh naiknya.
Dari Bajai sebentar lagi dia akan balik jadi Mercy lagi, ya. Komoditas seperti itu sifatnya. Hari ini Mercy, besok jadi Bajai, dari Bajai besok lagi Mercy. Jadi waktu dia jadi Bajai kita beli, kita tungguin sampai dia jadi Mercy, kita jual. Jadi kaya deh. Invest in bad time, and sell in good time. And you will get it. Itu ya. Pertanyaan saya untuk Pak Lo, kapan saya bisa ngajak Pak Lo lunch bareng? Sudah, sekian, terima kasih.